Fams, tahu ternyata bisa bikin awet muda loh. Masa iya? Kandungan isoflavon pada tahu menjadi bermanfaat menjaga elastisitas pada kulit. Tahu juga kaya kalsium, vitamin E, dan protein yang mampu memperlambat pengurangan kolagen. Zat penting yang dibutuhkan kulit agar tetap awet muda, Fams. Selain itu, tahu juga baik mencegah penyakit diabetes dan obesitas, mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker payudara, serta menjaga fungsi otak loh. Ayolah Fams, zaman sekarang masa sih gak suka makan tahu? Teksturnya lembut dan lunak, rasanya juga lezat. Apalagi kalau tahu yang tersaji udah disulap dengan aneka sajian menggugah selera kayak gini nih. Mulai dari lasagna, dimsum, tom yum, sampai yang manis segar, semua ada tahunya. Heits, ini bukan sembarang tahu loh. Aneka kuliner serba tahu yang lezat ini dijamin lembut, dibuat dari tempat produksi yang bersih dan modern. Berada di Jalan Raya Puncak Cianjur, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita main yuk ke Indo Tofu House. Selain makanan ala restoran, aneka jajanan, makanan, dan minuman ringan serba tahu dan kedelai bisa kita jumpai. Komplit pastinya. Mau lihat langsung pabrik tahunya? Juga bisa kok Fams. Disinilah tempat menyulap kacang kedelai berkualitas menjadi beragam produk olahan tahu alias tofu. Jauh dari kata becek, proses produksi tahu di sini memanfaatkan mesin-mesin canggih. Ada beragam jenis tahu, seperti tahu susu, tahu Cina, dan tahu Jepang. Fams, sebagai bahan baku utama tahu, kedelai udah sejak lama dibudidayakan di Indonesia. Sayangnya, produksi kedelai nasional nggak mencukupi untuk kebutuhan konsumsi, hingga akhirnya harus dipenuhi oleh pasokan dari kedelai impor. Bayangin aja Fams, di tahun 2019 sampai 2020, konsumsi nasional kedelai kita bisa mencapai 3,4 juta ton. Sedangkan produksi nasional kedelai kita nggak sampai setengah juta ton. Jauh banget kan selisihnya. Mulai sekarang, jangan anggap tempe dan tahu ini sebagai makanan orang deso ya Fams. Oh iya Fams, yang lagi dibuat ini adalah jenis tahu Jepang. Istilah kerennya sih tofu. Sebenarnya tofu adalah grup nyanyi. Hehehe, bukan ini. Tofu adalah kuliner asal dari Cina. Nah itu dia. Tofu berasal dari bahasa Hokkien yang bermakna kedelai terfermentasi. Datangnya pasukan Cina tahun 1292 diperkirakan menjadi awal mula masuknya tofu ke negeri kita, tepatnya di wilayah Kediri, Jawa Timur. Di Indonesia, Fams, tofu dan tahu mungkin serupa, tapi tak sama. Sama-sama terbuat dari hasil fermentasi kedelai. Perbedaan mendasar antara tofu dan tahu terletak pada teksturnya. Tofu memiliki tekstur yang lebih lembut dan mengandung lebih banyak air dibandingkan dengan tahu. Oh iya, di sini ada 3 Japanese tofu yang dibuat. Yang pertama ada jenis kinu. Kinu dalam bahasa Jepang memiliki arti sutra. Kinu punya tekstur yang sangat lembut karena proses pencetakannya gak terlalu ditekan hingga ngebuat kadar airnya masih tinggi. Di Jepang, Fams, jenis tofu kinu dapat dimakan langsung dalam keadaan mentah dan dingin dengan tambahan topping sederhana. Hampir serupa dengan kinu, ada juga nih jenis tofu momen yang dalam bahasa Jepang berarti kapas. Proses cetak dengan tekanan yang agak kuat ngebuat kadar air berkurang lebih banyak ketimbang kinu. Teksturnya jadi lebih padat gitu deh. Biasanya sih, momen sering dimasak menjadi steak tofu atau tofu goreng. Yang unik nih Fams, ada tofu jenis yase. Proses cetaknya disendok secara manual. Tofu ini sering disebut juga dengan oboto tofu. Teksturnya hampir sama dengan momen tofu, dengan rasa kedelai yang sedikit lebih kuat. Di Jepang, tofu ini biasa dimakan langsung tanpa dimasak atau menjadi campuran sup. Di sini, dari proses sampai pengemasan, semua dibuat bersih, higienis, dan modern Fams. Beda deh pastinya. Mantap kan?